Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang sama gitu ya. Kita hari ini mau coba ngulik gitu satu soal tentang kuantitatif masih di kategori kuantitas data. Nah, buat teman-teman dimanapun berada jangan sampai lupa untuk subscribe, kemudian share, kemudian komen, kemudian nanti bisa bagi-bagi ilmu ke teman-teman yang lain karena ingat, UTBK 2021 sudah mendekat. Jangan sampai teman-teman ketinggalan ya update materi atau videonya. Nah, oke teman-teman, tanpa panjang lebar gitu, langsung dilihat di sini ada soal gitu. 5 tahun yang lalu gitu kan, rata-rata usia ayah, ibu dan paman adalah 45 tahun. 2 tahun yang akan datang rata-rata usia ayah dan paman 47. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Nah, oke, jadi kalau semisal gue pengen memisalkan di situ ada ayah gitu ya. Ayah itu anggaplah X gitu. Ibu misalnya gue anggaplah Y gitu ya. Dan paman misalnya gue anggap Z gitu ya. Oke, paman gue anggap Z. Nah, kemudian setelah itu kita di situ punya ketentuan bahwa 5 tahun yang lalu, artinya seluruh ya umur mereka ini untuk 5 tahun yang lalu, berarti arti dikurang 5. Jadi ini kita bisa tuliskan bahwa umur sekarang gitu ya, umur saat ini ya. Artinya apa? Saat ini umur mereka adalah X gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya 5 tahun yang lalu, berarti gue bisa bikin di sini sebuah persamaan gitu ya. 5 tahun yang lalu adalah X dikurang 5. Oke, kemudian ibu berarti nanti Y dikurang 5 gitu ya. Dan juga kemudian pamannya dikurang 5, berarti Z kurang 5. Kata mereka rata-rata usianya adalah 45. Berarti kalau rata-rata ini kita bagi 3 gitu ya. Hasilnya adalah 45. Nah, biasanya di sini nih teman-teman yang suka salah nih ya untuk rata-rata. Jadi di sini udah pencampuran antara aljabar dengan statistik lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tanpa di sini kita lanjut, berarti X plus Y plus Z, berarti gua satuin aja ya. X plus Y plus Z gitu kan. Min 5 min 5 min 5 berarti minus 15 gitu kan. Dibagi 3 berarti sama dengan 45, sorry. Nah, oke. Kalau udah kayak gini pasti tahu nih teman-teman diapain. Dikali silang gitu ya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45 dikali 3. Wah kak, 15-nya kemana? 15-nya pindahin ya, plus 15. Nah gitu biar cepet. Berarti X tambah Y tambah Z berapa nih? 45 kali 3 ya 135, betul. Tambah 15. Oke. At least di situ kita bisa peroleh X plus Y plus Z gitu ya, sama dengan 150. Oke. Sampai situ kita close ya, kita close, kita berhenti karena kita tidak punya informasi lain. Nah, kita bahas informasi berikutnya bahwa di situ keterangannya 2 tahun ya yang akan datang, artinya nanti plus 2 gitu ya. Rata-rata, nah ini balik lagi masih nge-statement rata-rata, tapi di sini ada usia ayah ya dan paman adalah 47. Artinya ayah itu X, paman itu Z gitu ya. Nah, berarti kita buatkan di sini berarti rata-rata 2 tahun yang akan datang. Artinya X ditambah 2 gitu ya, ditambah Z. Ah, jelek sekali. Sorry, gua hapus dulu. Nah, Z ditambah 2 karena 2 tahun yang akan datang dibagi 2 itu hasilnya adalah 47. Nah, sama nih kayak tadi ya, berarti tinggal dikali silang. Betul. Jadi tinggal dikali silang, berarti apa nih? X tambah Z tambah 4 gitu ya, sama dengan 47 kali 2. Oke, berarti X tambah Z sama dengan 47 kali 2. 14 bawah 1 berarti 94 ya. Oke, 4-nya gue pindah ke kanan berarti jadinya min 4. Nah, berarti di sini bisa gue dapet bentuknya jadi X tambah Z sama dengan 90. Oke, ini gue kotakin ya karena kita juga udah gak bisa dapat apa-apa. Yang tadi juga gue kotakin. Nah, nanti kita tinggal
melihat ya apa yang bisa kita lakukan dengan dua hal yang kita miliki. Oke, sekarang X plus Z nya 90. Berarti ini tambah ini 90. 90 ditambah Y sama dengan 150. Dari sini teman-teman bisa peroleh Y nya adalah 150 kurang 90. Berarti ya 150 kurang 90. Berarti Y nya sama dengan 60. Oke. Lu bisa peroleh Y nya 60. Y nya itu siapa? Ya ibu. Ibunya itu 60. Sekarang yang jadi pertanyaan kan di P nya adalah usia ayah saat ini. Ya kan, usia ayah itu siapa? Usia ayah itu adalah X kan gitu. Kalau tadi lu misalkan usia ayah itu adalah X. Nah sekarang pertanyaannya kalau Y nya dapat 60, X nya bisa ketemu nggak gitu kan pertanyaannya kan. Nah, sekarang lu pikirin dari mana lu bisa dapat X gitu ya. Nah, dengan Y nya dapat 60. Kak masukin sini aja. Oke. Kalau misalnya ada yang mau bilang kayak gitu. Oke, masukin sini. Misalnya gitu ya. Kak masukin aja berarti X tambah 60 tambah Z misalnya sama dengan 150. X ditambah Z sama dengan 60 nya pindah. Berarti 150 kurang 60 ya 90. Ya balik lagi dong. Nah berarti ini sama gak? Sama cuy. Jadi balik lagi. Nah dengan ini maka kita bisa bilang bahwa nilai X-nya tidak dapat diketahui atau kita tidak bisa mencari. Kenapa? Karena lu mau misalin gini. Oke kak, ini kan X plus Z 90. Ya udah kak, karena paman sama ayah kita bagi dua aja. Oh nggak bisa. Atau nebak misalnya kak, ya udah pamannya 52, ayahnya 48 misalnya. Nggak bisa. Ya, jadi sesuatu yang kita tidak bisa kita tebak, maka jawabannya langsung kita silang aja yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan terpaku pada jawaban P lebih dari Q, Q lebih dari P, atau mungkin P sama dengan Q, atau mungkin yang lainnya. Jadi teman-teman bisa memperoleh jawaban yang agak sedikit aneh kalau kata orang gitu. Oke. Itu untuk soal yang gue share barusan. Buat teman-teman boleh share lagi nanti ke teman-teman yang lain, atau mungkin teman-teman juga kalau masih nggak ngerti bisa diulang-ulang karena videonya juga nggak lama. Oke, untuk video kali ini gue cukupkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.